Baik, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Wilmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini, hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah Pastor Jakub Darwan dari Makassar. Beliau akan menyampaikan tema guru dan murid dari Lukas 6. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Pastor Yakub, saya mohon kesediaan Ibu Lydia untuk memimpin di dalam doa. Sekaligus kita mendoakan bagi beberapa saudara kita yang sakit saat ini, Pak Sinto, Pastor Bob, kiranya Tuhan memberkati hamba-hambanya yang berdua untuk bisa pulih kembali. Dan juga mendoakan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Yakub. Silakan Bu Lydia. Salam, selamat malam. Salam Ibu. Sebelum kita mulai persetujuan doa ini, mari kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mohon pengampunan daripada Engkau ya Bapa. Bapa dalam surga, biarlah Tuhan kami semua mempunyai hati yang rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami boleh lebih mengerti lagi akan maksud-Mu ya Bapa. Bapa dalam surga, Engkau mau pimpin kami semua Tuhan di dalam persekutuan ini ya Bapa. Biarlah kami semua boleh diberkati dengan firman-Mu ya Bapa. Engkau memberkati Pastor Yakub Tuhan yang akan membawakan firman-Mu ini. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara Tuhan, sehingga kami semua boleh mengerti dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, kami teringat untuk Pak Sinto Tuhan yang saat ini masih berada di rumah sakit. Tuhan, kami tidak mempunyai kekuatan Tuhan, tapi kami tahu Engkau Allah kami, Allah yang mempunyai kuasa yang begitu besar Tuhan. Kami minta ya Bapa, curahkan roh belas kasihan-Mu Tuhan untuk Pak Sinto Tuhan. Engkau sendiri yang mau menolongnya, agar ia boleh disempurnakan kembali Tuhan, tulang-tulang yang patah Tuhan. Sudah selesai operasi ya Bapa. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Engkau saja ya Bapa, karena kami tahu Engkau Allah yang penuh kuasa, Engkau pembuat mujizat Tuhan. Tuhan, curahkan roh belas kasihan-Mu itu ya Tuhan. Kami minta kepadamu ya Bapa. Kami juga teringat untuk Om Bob Tuhan, untuk pemulihannya Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkatinya, menyembuhkan semua sakit yang dialami oleh Om Bob Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia yang sudah Engkau berikan kepada kami semua ya Bapa. Kami hanya berharap pada Engkau Tuhan. Tuhan, dengarkan doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih Bu Lydia. Selanjutnya Sama-sama. saya serahkan kepada Pastor Yakub Darwan yang akan menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Silakan Pastor. Selamat malam Bapak Ibu. Iya, thank you ya Ibu Ayu kesempatannya malam ini. Saya membagikan mengenai guru dan murid. Ini saya baca sehubungan dengan kenapa tema ini diambil. Ya, ketika saya membaca dalam kitab Matius 20 ya, Matius 28, di mana ketika Yesus hendak naik ke surga, dia mengatakan bahwa memanggil murid-muridnya, kemudian ia mengatakan bahwa kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Mungkin murid-murid ini kaget kali ya, nggak tahu
sebelum Yesus mau diangkat ke surga, sebelum ia naik ke surga, ia telah menjadikan murid ini untuk menempati posisinya sebagai guru. Yang dulu ketika Yesus ada bersama dengan murid-muridnya mengajar selama kurang lebih 3 tahun atau 3 tahun setengah. Jadi sekarang guru itu mengatakan bahwa engkaulah saatnya engkau harus mengajar. Engkau harus menjadikan semua bangsa muridku. Dan engkau harus membaptis. Dan engkau harus mengajarkan apa yang telah aku lakukan. Apa yang telah engkau lakukan. Jadi ini kan penting sekali. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa pada waktu saya sekolah, misal saya kuliah teologi, saya ingat-ingat lagi nggak ada satupun pelajaran yang nyangkut tuh dalam pikiran saya selain daripada firman Tuhan. Dan guru saya yang terbaik bukan dosen-dosen saya pada waktu itu, tapi yaitu jemaat-jemaat semuanya ketika saya terjun di dalam pelayanan. Mengajar tentang karakter, mengajar tentang sikap orang, sifatnya, terus kemudian saya mulai belajar firman Tuhan. Terus apa hubungannya firman Tuhan dengan kejadian yang saya alami sehari-hari dalam pelayanan saya. Demikian dalam rumah tangga saya. Jadi guru yang terbaik saya yaitu hari itu, saat itu ketika saya bersama dengan jemaat yang Tuhan percayakan. Dan saya melihat itu. Makanya ketika jadi murid, ini penting sekali sebetulnya. Saya enggak mikir bahwa murid itu sebetulnya pada waktu menjadi murid itu harus menyerap sebanyak-banyaknya. Mengerti kenapa saya harus jadi murid. Karena tujuan seorang murid harus bisa belajar. Tujuan mengajar adalah untuk menjadikan murid belajar. Gitu. Nah, saya enggak pahami semuanya itu. Nah, seandainya kalau pada waktu itu murid-murid selama 3 tahun bersama dengan gurunya, tiba-tiba guru kemudian mereka disuruh mengajar, apa yang akan mereka ajarkan? Nah, demikian juga saya mikir, waduh kalau saya ini nggak belajar sungguh-sungguh pada waktu itu, kemudian saya jadi gembala, apa yang saya harus ajarkan kepada murid saya? Gitu. Nah, jadi perkembangan seorang murid ini penting sekali. Tanggung jawab seorang murid itu bukan terletak pada gurunya sebetulnya, yaitu terletak pada murid itu sendiri. Dan tujuan daripada belajar, saya berpikir, dan ketika saya baca bukunya, ternyata tujuan belajar itu adalah kita bertumbuh. Tujuan belajar adalah bisa mengubah cara pandang kita, pikiran kita. Kemudian bisa membuat kita berpikir dan bisa menjadi seorang yang mandiri. Gitu. Terus mengerti apa yang diajarkan, tujuan belajar itu apa, mengapa saya mengambil pelajaran ini, kemudian apa yang harus saya lakukan. Dan saya harus turut juga bisa merasakan. Terus harus bisa menjadi seperti apa yang diajarkan oleh guru itu. Ini penting sekali. Nah, saya membaca sebuah cerita. Ini seorang ibu yang pindah rumah itu 3 kali. Dia lagi mencari untuk anaknya. Apa yang menjadi penting buat anaknya. Namanya ini Mengsi. Ini Ibu Mengsi. Anaknya namanya Mengsi. Ketika masih kecil, Mengsi bersama ibunya harus pindah rumah 3 kali karena kondisi lingkungan. Awalnya mereka tinggal di sebuah rumah dekat pemakaman. Nah, saya dulu waktu di SMP, SMA, saya tinggal di depan kuburan persis di Batu Malang. Nah, sampai sekarang saya ingat. Nah, cerita ini mengingatkan saya. Wah, iya ya, ini kalau tinggal rumah di dekat pemakaman itu, wah nggak enak banget. Nah,
Ini ceritanya. Hampir setiap hari orang-orang melewati rumah mereka dengan pakaian berkabung. Dan sambil menangis membawa timbukan. Suatu hari Ibu Meng melihat anaknya bersama teman-teman sebayanya meniru apa yang mereka lihat setiap hari itu. Ibunya berpikir bahwa hal itu tidak baik untuk perkembangan anaknya. Maka ia pun memutuskan untuk pindah ke lokasi lain. Nah, mereka menemukan tempat tinggal baru di dekat pasar. Setiap hari Mengsi mengamati tingkah laku para pedagang yang berjualan di pasar. Menyadari lingkungan tempat tinggal mereka ini juga tidak baik untuk perkembangan anaknya. Ibu Mengsi pun memutuskan untuk mencari tempat tinggal baru. Ya. Mulai mengapa? Karena lama-kelamaan anaknya ini mulai meniru dan bermain layaknya pedagang. Kali ini ia terlebih dahulu sebelum pindah, ia mempelajari lingkungan di sekitarnya. Akhirnya ia menemukan sebuah rumah yang dekat dengan sekolah. Ketika tinggal di lingkungan ini, setiap hari melihat tingkah laku murid-murid sekolah. Rasa kunan dan kegigihannya juga dorongan semangat dari ibunya, ia akhirnya menjadi cendekiawan dan filsuf yang terkenal. Ajarannya sealiran dengan Konghucu, seorang filsuf yang sangat terkenal. Ia mengajarkan falsafah tentang kebajikan, moral, kesopanan, etika, hubungan, dan tata krama. Nah, istri saya ini buka PAUD, ya, buka PAUD, anak-anak sekolah semuanya di sini. Ada anak yang baru umur 2 tahun, adiknya. Jadi kakaknya umur 4 tahun sekolah, tapi adiknya ada 2 tahun diajak juga oleh mamanya di sini karena mamanya kerja bersama dengan kami. Kalau ada hari tertentu ketika susternya atau saudaranya tidak bisa menjaga anak ini, maka diajak anaknya ini. Kakaknya sekolah di sini. Jadi adiknya itu diajak, adiknya ini kepengen juga masuk di atas, kita lantai 2. Pada waktu teman-temannya, kakaknya dan teman-temannya bermain, adiknya itu juga ikut-ikut bermain. Nah, kemarin saya lihat semuanya pakai tas, dia juga. Mama dia mau pakai tas, dia tidak bisa bicara. Tapi dia mau pakai tas, terus dia minta buku, dia ambil buku, dia taruh gitu, terus kemudian ajak mamanya untuk naik ke atas. Layaknya bahwa dia sepertinya dia mau sekolah. Suaranya hilang, Pastor. Dan ia dengar. Jadi penting sekali. Maka guru ini sangat penting sekali dalam hubungannya dengan murid. Guru, apa yang diajarkan oleh gurunya akan didengar, akan dimengerti, akan diperhatikan. Bahkan apa yang dicontohkan oleh gurunya akan menjadi teladan buat muridnya. Oleh karena itu, guru harus bertanggung jawab. Ketika ia berdiri di depan muridnya, ia harus bertanggung jawab dengan apa yang diajarkan. Kedua, ia bertanggung jawab dengan apa yang diteladankan untuk dicontoh oleh murid-muridnya. Makanya kadang-kadang kalau sekolah, gurunya ini nggak enak. Nah, saya bolos dulunya ya, kita juga, gurunya nggak enak nih. Ya sudah bolos aja yuk, kita bolos gitu ya. Nah, karena yang ditiru itu gurunya. Jadi pertama guru itu harus memperhatikan ketika ia berdiri di depan, karena ia akan menjadi contoh. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, itu akan ditiru, akan dinilai oleh murid-muridnya. Demikian juga guru harus ada bersama dengan murid-murid, bukan hanya di depan aja, tapi ia harus ada bersama dengan murid-murid untuk memberikan motivasi, untuk menggandeng, untuk menguatkan kembali,
untuk bisa mengangkat kembali, memberikan semangat kembali kepada murid-muridnya. Terus kemudian meneguhkan, mengencourage murid-muridnya. Ketika muridnya malas belajar, ketika muridnya nakal mungkin. Jadi menyimpang dari apa yang diajarkan. Guru harus ada di tengah-tengah mereka dengan sabar, memperhatikan, mengingatkan kembali, berjalan bersama dengan mereka. Demikian juga ketika murid sudah dewasa, sudah gede, ya, meskipun seakan-akan tidak membutuhkan guru, namun guru harus mengawasi murid-muridnya dari belakang. Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya, apakah sesuai dengan apa yang diajarkan, sesuai dengan apa yang dicontohkan gurunya kepada murid-muridnya. Jika ada menyimpang, guru itu harus ada segera datang, mengingatkan kembali, meluruskan jalan itu kembali, menunjukkan, mengingatkan kembali. Jadi penting sekali. Sesungguhnya guru tidak boleh meninggalkan muridnya. Nah, kalau murid tahu akan hal ini, wow, berbahagialah muridnya. Maka murid itu akan bertumbuh dengan hebat. Murid itu akan mengalami cara berpikirnya, perubahan dalam cara berpikirnya. Murid itu akan segera mandiri, berpikir dengan baik dan mandiri. Dia akan sama seperti gurunya. Oleh karena itu, di dalam Lukas 6 ayat 40, ini dikatakan bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Sehebat apapun murid, tetap ia membutuhkan seorang guru. Nah ini ya, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Jadi seorang murid, sehebat apapun seorang murid, dia tetap membutuhkan seorang guru. Demikian juga guru harus senantiasa ada bersama dengan muridnya ketika murid membutuhkan gurunya. Nah, ini ada cerita tentang Mahabharata. Ini antara hubungan guru dan murid. Pentingnya seorang guru bagi murid. Dan keberadaan guru ketika murid membutuhkan. Ini saya bacakan, ini cerita tentang, saya membacakan dari sebuah buku, cerita inspiratif ya, inspirasi. Jadi mengenai Mahabharata. Kisah ada seorang yang bernama Durna. Nah, kita ini orang-orang yang sudah tua ini ya, sudah cukup umur, tahu cerita tentang Mahabharata, tentang Pandawa dan Kurawa. Ya, ini kisah tentang seorang bernama Durna yang menjadi guru bagi para pangeran. Ia seorang guru perang terbaik di masa itu. Durna seorang yang berdisiplin dan suatu ketika ia mengucap janji bahwa ia hanya akan mengajar para pangeran. Oleh karenanya semua ilmu yang ia ajarkan hanya akan menjadi milik para pangeran. Sehingga mereka akan selalu mengungguli orang lain. Suatu ketika datang seorang pemuda desa bernama Ekalaya. Ekalaya bertekad untuk belajar dari guru terbaik. Jadi ia menghadap Durna dan memohon dengan penuh hormat, "Guru, ajari aku." Sang guru mengetahui bahwa si calon murid berasal dari masyarakat bawah, bukan dari golongan ningrat atau anak raja, dari suku pemburu. Dan karena ia terikat pada sumpahnya, permintaan Ekalaya kepada Durna untuk menjadi murid menjadi seorang gurunya yang hebat, Chris, Pastor, suaranya merengek-rengek. Namun
Sorry, putus ya. Nah, kecewa dan perasaan Putus, Pastor. namun ternyata Durna menolak untuk menjadikannya murid. Lalu apa yang harus ia lakukan? Sedangkan Ekalaya membutuhkan seorang guru seperti Durna. Akhirnya Ekalaya mengambil lumpur dan dibentuknya menjadi patung yang menyerupai Durna. Ekalaya memahat sebuah batu, dipahat, ya, yang menyerupai patung itu, yang menyerupai gurunya Durna. Saat wujud patung itu, mulai hari ini engkau adalah guruku. Aku akan selalu berdiri di hadapanmu untuk belajar. Mohon ajari aku. Apa yang ia lakukan setelah berdoa dengan sepenuh hati? Ia bangkit dan membuat sebuah busur dan anak panah. Merentangkan busur itu lalu menunggu. Ia hanya menunggu. Doanya begitu sempurna sehingga ia sungguh-sungguh percaya bahwa apapun yang terlintas di pikirannya adalah pesan dan suara dari sang guru. Apapun yang terlintas lakukan. Tembak sana, tembak kemari. Lakukan ini, lakukan itu. Tarik lebih kuat, tarik agak lemah. Bidik ke atas, bidik ke bawah. Dan ia melakukan apapun yang terlintas di pikirannya. Setelah beberapa waktu, Ekalaya berhasil menguasai seni memanah. Beberapa tahun berselang, para pangeran yang telah berguru pada Durna berjalan-jalan di tengah hutan. Lalu mereka mendengar seekor anjing menyala keras. Karena terganggu oleh salakan itu, salah seorang pangeran, yaitu Arjuna, murid dari Durna, mengambil busur dan anak panah, serta bersiap untuk memanah anjing itu jika masih menyala. Ternyata anjing itu menyala kembali. Sebelum Arjuna sempat melakukan sesuatu, seseorang dari dalam hutan telah melepaskan 5 anak panah ke mulut anjing itu, sehingga berhenti menyala. Ketika melihat hal itu, Arjuna menjadi kaget dan bingung. Jelas ia sangat terkejut, karena hal itu sendiri sulit ia lakukan. Arjuna tidak sehebat itu. Ia mencoba mencari pemanah luar biasa itu. Siapa yang memanah itu? Ia masuk padanya. Siapakah gurumu? Ekalaya menjawab, Durna. Mendengar hal itu, Arjuna menjadi sangat marah. Ia berlari pulang untuk menemui gurunya dan berkata, kau ingkar janji, guru. Durna bertanya, mengapa begitu? Arjuna menceritakan kejadian di hutan, termasuk ketika Ekalaya mengatakan bahwa Durna adalah gurunya. Durna mengajak Arjuna untuk bertemu Ekalaya. Durna masih mengenalinya dan berkata, aku tidak pernah mengajarimu. Dulu aku menolak kamu. Sekarang pun aku bukan gurumu dan kau bukan muridku. Ekalaya menjawab, ya guru. Namun aku masuk ke hutan dan inilah yang aku lakukan. Durna memintanya menunjukkan kemampuannya. Lalu Ekalaya menunjukkan segala sesuatu yang ia telah pelajari. Durna tersadar bahwa Ekalaya telah mempelajari lebih dari yang ia ajarkan pada Arjuna, murid kesayangannya. Wow. Pesan moralnya adalah walaupun telah melakukan yang terbaik, Ekalaya yang terbaik, seorang murid tetap membutuhkan seorang guru. Demikian juga, walaupun sang tidak memberinya semua pelajaran kepada Arjuna, ia perlu mendampingi muridnya dikala murid membutuhkan.
Jadi menjadi seorang guru itu tidak mudah. Ia harus mengajar, penting apa yang akan diajarkan. Ia harus memberikan keteladanan dalam hidupnya, sehingga hidupnya itu bisa menjadi contoh untuk dilakukan, untuk menjadi pengajaran yang hidup bagi seorang muridnya. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa guru yang terbaik saya adalah jemaat saya. Dengan demikian saya bisa merasakan, saya bisa mengerti, saya bisa ada bersama dengan mereka, saya bisa melakukannya. Oh, ini benar, ini salah. Kemudian saya bisa menjadi sama seperti yang Tuhan ajarkan bagaimana menjadi seorang gembala, meskipun kurang. Tapi saya tahu, dari mana saya tahu? Ternyata dari adanya seorang guru, yaitu yang ada di tengah-tengah saya, yang bisa saya lihat, yaitu jemaat. Jadi guru ini penting. Selain dari mengajar, ia harus memberikan keteladanan hidupnya. Ia harus ada di tengah-tengahnya pada waktu muridnya itu membutuhkan. Kenapa? Karena sehebat apapun murid itu masih memerlukan guru. Demikian juga guru harus selalu ada bersama-sama dengan muridnya setiap saat dia membutuhkan. Hubungan dengan apa hubungannya dengan Matius 28 ayat 18 dan 20. Yang dikatakan bahwa kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang terkasih, kita ini adalah murid-murid daripada Yesus Kristus. Kita belajar dari mana? Dari kitab suci. Dari Alkitab yang kita pegang sama-sama. Kita belajar dari sini. Kita tahu bahwa Yesus memberikan keteladanan dari mana? Dari firman Tuhan. Dari cara hidupnya kepada murid-muridnya. Ia ada bersama-sama dengan kita dalam doa, dan ia hidup bersama dengan saya. Saya menyadari bahwa Yesus itu hidup. Firman Tuhan itu hidup. Saya tahu apa yang difirmankan bahwa ia tidak pernah meninggalkan saya. Ia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan saya. Ia tidak membiarkan saya. Itu saya menyadari. Sejak ketika saya menerima panggilan sebagai pendeta. Ketika sebagai pendeta saya belajar semuanya. Saya belajar, saya baca firman. Oh, ternyata di dalam firman ini saya tahu bahwa sesungguhnya hidup saya ini nggak sendiri. Apa yang dia katakan itu ada di dalam hidup saya. Bahwa saya dijadikan itu sungguh amat baik. Itu firman Tuhan. Dan saya adalah orang yang diberkati. Ya, itu firman Tuhan. Namun Alkitab juga mengatakan bahwa saya adalah orang berdosa. Saya harus dihukum mati. Itu kebenarannya. Namun karena cinta Tuhan begitu hebatnya terhadap saya, dia tidak mau saya mati. Dia tidak mau saya menderita. Mengapa? Karena saya tidak sanggup menanggung akibat dosa yang telah saya lakukan. Kenapa? Karena akibat dosa yang saya lakukan itu adalah kematian. Kematian itu terpisah untuk selamanya dari sang hidup, yaitu Allah itu sendiri. Namun saya juga tahu bahwa saya dilahirkan oleh Allah itu sendiri di dalam pikirannya, di dalam firman-Nya. Saya ada di dalam rencananya, saya ada di dalam pikirannya, saya ada di dalam tangannya, saya ada di dalam hidupnya, saya ada di dalam hatinya. Bahwa kehidupan saya seluruhnya ada di dalam kehidupan Allah itu sendiri. Oleh karena itu, ia tidak mau saya mati. Ia tidak mau saya terpisah dari dia. Mengapa? Karena ia begitu mencintai saya. Ia menjadikan saya menurut gambar dan rupanya. Itu di dalam Kejadian 1. Saya berharga di matanya. Oleh karena itu,
Dia menyelamatkan saya. Dia rela menggantikan posisi saya. Harus disiksa, dia harus menderita. Yang seharusnya dia tidak layak. Seharusnya saya yang harus menanggung itu semuanya. Dia harus digantung di atas kayu salib seperti orang yang terkutuk. Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Dia menjadikan dirinya terkutuk oleh karena saya. Ia harus mati oleh karena dosa-dosa saya. Upah dosa adalah maut. Dan dia melakukan semuanya itu bagi saya. Nah, pengajaran itu yang saya terima dari firman. Saya percaya bahwa kita semuanya menjadi murid, menjadi orang Kristen, menjadi murid Yesus. Semua pengajaran yang tadi saya katakan, ini semuanya sama harusnya. Lalu ketika saya menjadi seorang guru, ketika guru tadi Yesus mengatakan, engkau harus menjadikan semua bangsa muridku. Dulu saya belajar, namun sekarang dulu saya belajar, dulu saya menjadi seorang murid, dulu murid-murid itu selama 3 tahun belajar dari gurunya, ketika gurunya mau pergi meninggalkan dia, dan posisi itu harus digantikan oleh murid-muridnya dengan perintah mandat guru Yesus kepada murid-muridnya menggantikan posisinya. Mau nggak mau, murid itu harus mengingat kembali apa yang harus diajarkan. Demikian juga saya, apa yang harus saya katakan, apa yang harus saya ajarkan kepada jemaat, kepada anak-anak saya sebagai murid. Harusnya semua pengajaran kita sebagai murid harusnya sama, yaitu mengajarkan tentang penderitaannya, tentang kematiannya, tentang karya salibnya, tentang kebangkitannya. Dan ini menjadi pola yang sama ketika murid-murid Yesus itu, 12 murid, mungkin bukan cuma 12, banyak yang tersebar oleh karena penganiayaan, bahkan termasuk Paulus juga. Ada pola yang sama. Ketika mereka belajar, ketika Roh Kudus menguasai mereka dan memenuhi mereka, mengingat akan semua apa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-murid itu, maka polanya sama. Apa yang diajarkan oleh murid-muridnya, apa yang diajarkan oleh Paulus adalah tentang penderitaannya, karya salibnya, kematiannya, dan kebangkitan. Supaya apa? Karena di dalam karya kematian salib itu, segala dosaku telah diampuni. Kematianku telah ditanggung oleh dia. Sehingga hubunganku dipulihkan. Aku dulu yang menjadi budak, sekarang diangkat menjadi anaknya kembali. Sehingga apa yang dijanjikan kepada Abraham turun atas aku. Hidup di dalam kelimpahan, di dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Turut dibangkitkan bersama dengan Allah itu sendiri. Jadi sesungguhnya ketika aku menjadi murid, aku harus belajar firman Tuhan dan aku harusnya mengatakan pelajaran inti pengajaran ini harus sama. Sama seperti murid-muridnya. Nggak beda lain. Nggak ada bedanya. Semuanya harus adalah penderitaan yang dibagikan. Makanya sekarang kalau kita melihat pengajaran di gereja-gereja, itu semuanya saya renungkan ya. Itu intinya itu bukan kepada kematian. Bukan pada karya salib, bukan kepada Kristus itu sendiri. Wow, saya cuma melihat beberapa aja. Itu apa? Selain daripada Paulus dan murid-muridnya, Petrus, Yakobus, 12 muridnya, semua pemberitaannya adalah intinya adalah Kristus, pertobatan, kematian, dosa, salib, darah Kristus, kebangkitannya. Semuanya polanya sama.
Nah, sekarang apa yang kita terima sebagai seorang murid? Saya lahir baru itu tahun 95. Saya tahun 95. Saya mulai mengenal Yesus lagi itu tahun 95 ketika saya ada di Jepang. Tapi sebelumnya saya sebagai orang Katolik, saya ada juga gitu loh. Saya belajar juga, tapi saya tidak mengerti semuanya. Namun ketika tahun 98, 95, 98 saya diproses. Pada waktu kerja di Jepang, saya mulai sungguh-sungguh mulai belajar firman. Kenapa? Karena yang saya bawa pada waktu di Jepang itu, di Jepang cuma satu Alkitab aja. Saya tidak bawa apa-apa lain. Dan di dalam penderitaan saya, dalam pekerjaan saya yang berat itu, penghiburan saya cuma firman. Saya baru tahu mulai buka firman. Padahal saya menjadi orang Kristen itu sudah tahun 79. Tapi baru lahir baru mulai buka firman itu tahun 95. Mulai belajar firman lagi. Wow. Dan sekarang saya mulai mengerti ini, saya nggak puas selalu. Saya belajar ini apa sih? Kenapa sih? Apa yang harus saya pelajari? Dan ketika saya melihat ini perintah daripada Yesus, dan ketika saya sudah harus mengajar, menjadi guru, apa yang saya ajarkan? Saya diingatkan kembali. Yang harus saya ajarkan adalah mengenai penderitaannya. Kedatangannya, penderitaannya, salibnya, darahnya, pengampunannya, kematiannya, dan juga kebangkitannya. Itu yang harus sekarang saya sedang perbaiki lagi. Wah, nggak boleh nih. Saya sebagai murid 10 tahun, 20 tahun, tapi pengajarannya ngalor ngidul kemana, kesana, kemari. Mungkin enak ya, atau sedap didengar, tapi bukan mengarah kepada Kristus sang pribadi itu. Dan saya belajar dari Billy Graham. Selalu mulai dari masa mudanya, Bapak Ibu kalau melihat khotbahnya Billy Graham sejak muda sampai ketika dia hendak mati, pesannya adalah salib daripada Kristus. Itu semuanya. Tanpa salib daripada Kristus tidak ada pengampunan. Oleh karena itu semua orang harus datang kepada salib Kristus. Biarlah kiranya darah Yesus itu membersihkan. Tanpa penyucian darah, tanpa salib, tanpa kematiannya, tidak ada kehidupan bagi kita. Oleh karena itu, sampai terakhirnya, Billy Graham, dia tetap mengajarkan hal yang sama sejak masa mudanya, yaitu mengajak kepada kita semuanya untuk bertobat, kembali lagi, dan bisa diselamatkan, dibasuh oleh darahnya, mati di atas kayu salib, menjadi muridnya, dan mengajarkan hal yang sama seperti Yesus ajarkan. Nah, malam ini bagaimana dengan Bapak Ibu? Kita semuanya berpantau sama dengan Bulgaya bisa mengajar kita semuanya juga dalam pengajarannya sebagai seorang guru. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Dan saya percaya bahwa kita sebagai murid Kristus menjadi orang Kristen sudah puluhan tahun. Lalu ayo malam ini kita share satu sama lain apa sih sebetulnya intinya, apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan sebagai murid. Dan sekarang ini kita bukan hanya murid aja, sebetulnya kita ini sebagai guru. Lalu apa yang kita lakukan jika kita sebagai guru, baik di tempat pekerjaan kita, baik di dalam rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita. Tuhan memberkati kita. Silakan Ibu Ayu, kita share satu sama lain. Terima kasih Pastor Darwan yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Saya mohon untuk tutup doa, setelah itu kita akan diskusi. Yuk, Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kesempatan hari demi hari yang Engkau izinkan, Engkau masukkan ke kami di dalam satu hari demi satu hari. Jangan biarkan kami sibuk dengan urusan kami.
dan merasa bahwa kami masih penting, kami masih dibutuhkan di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, bahkan dalam rumah tangga kami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai mama. Tuhan, jangan biarkan kami sibuk dilupakan bahwa sesungguhnya panggilan kami sesungguhnya, yaitu mengajarkan tentang apa yang Engkau ajarkan di dalam firman-Mu. Menjadi teladan supaya anak-anak, supaya orang tua, supaya sahabat, supaya klien, supaya atasan, supaya bawahan, supaya pelayan-pelayan Tuhan semuanya boleh mengenal Engkau di dalam perubahan hidup kami. Lewat pikiran, lewat perkataan kami, lewat perbuatan. Dengan nama dimulai dan mereka pun mengalami kebebasan, mengalami kemerdekaan sebagai orang yang menang, yang dibebaskan, yang diampuni kesalahan, yang tidak ada tuduhan lagi. Dan sebagai orang yang berharga, sebagai orang yang dicintai, sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Bapak, Engkau mengajar. Untuk itu Engkau mengajar kepada kami. Untuk itu Engkau mengingatkan kami kembali. Untuk itu Engkau memberikan kesempatan kami kembali. Untuk hidup satu hari demi satu hari. Dan biarlah malam ini Engkau taruh di dalam hati kami. Kami minta pertolongan daripada Roh Kudus untuk mengingatkan kembali tujuan daripada Engkau menyelamatkan kami. Seperti Engkau telah memenuhi Roh-Mu dengan ke-12 murid-Mu. Dan mengubah cara pandang murid-murid-Mu. Sehingga mereka menjadi sama seperti Engkau. Yaitu memberitakan karya salib-Mu supaya ada pengampunan dosa. Dan kami semuanya diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal di dalam Engkau. Oleh karena itu malam ini berbicara kepada kami semuanya. Tuhan, perbaharui iman kami, perbaharui Tuhan cara pandang kami mengenai Engkau. Terima kasih ya Bapak malam ini. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk kasih setiamu. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Thank you, Amin. Thank you. silakan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Iya, Yang. Makasih. Amin.